Oke teman-teman, di video kali ini kita bahas lagi tentang aplikasi kredit pintar atau KP. Jadi di video ini saya akan bahas lagi ya tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Apakah wajib hukumnya kalau kita gagal di aplikasi kredit pintar ini didatangi DC. Jadi buat teman-teman tonton terus sampai selesai video ini ya, biar teman-teman tidak terlalu panik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang pinjaman online, yaitu kredit pintar ataupun KP teman-teman ya. Jadi untuk saat ini banyak sekali teman-teman yang gagal di aplikasi kredit pintar atau KP itu panik ya. Jadi panik, takut didatangi DC teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berbagi informasi tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian saat ini punya pinjol kredit pintar yang nggak dibayar, kalian bisa simak terus video ini teman-teman ya. Agar apa? Agar kalian tidak gagal paham ataupun dapat informasi yang nggak jelas ya, kemudian kalian jadi bingung dan panik. Nah, kalian simak terus video ini karena di sini kami masih mempunyai aplikasi kredit pintar yang sudah tidak dibayar. Seperti apa risikonya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, langsung saja seperti biasa teman-teman ya. Yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk aplikasi KP ataupun kredit pintar. Oke, langsung saja saya buka seperti ini teman-teman ya. Agar apa tujuan saya buka aplikasi ini? Agar teman-teman bisa lihat ya, agar saya tidak dianggap cerita-cerita saja atau hanya ngarang cerita seperti itu ya buat teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya buka untuk aplikasi KP ataupun kredit pintar ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama untuk aplikasi kredit pintar ini, aplikasi yang sudah legal atau resmi OJK teman-teman ya. Jadi sudah legal ya, seperti itu. Karena masih ada sebagian dari teman-teman subscriber yang masih belum tahu ya. Biasanya yang komentar ataupun langsung WA ke saya, "Bang, aplikasi kredit pintar apakah legal? Apakah legal?" Nah, seperti itu. Jadi legal jawabannya teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya buka untuk aplikasinya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan buka tagihan ya. Nah, di sini ada tagihan. Misalkan teman-teman telat, pastinya seperti ini ya. Tampilannya tagihan seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman jumlah tagihan itu 6 juta sekian-sekian ya. Jadi total ini 6 juta ya, sekian-sekian lah ya, seperti itu. Nah, di bagian bawah ini ada dua cicilan teman-teman, 2 November ya. Keterlambatan 321 hari. Untuk cicilan yang pertama itu 2.300.000 sekian-sekian ya. Jadi sudah lewat 321 hari. Kemudian yang cicilan kedua itu sudah lewat 291 hari ya. Untuk cicilan 3.700.000 sekian-sekian ya. Jadi total keseluruhan itu 6 juta. Jadi total keseluruhan ya. Jadi untuk bunga ini sudah berhenti ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, "Bang, untuk bunganya itu setiap hari kah untuk nambah ya di aplikasi misalkan kita telat ya?" Jadi untuk bunga itu teman-teman, untuk bunga misalkan kalian telat bayar itu dipastikan tiap hari akan naik terus, akan bertambah, akan berjalan selama kalian misalkan di cicilan pertama itu masih telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 bulan, 2 bulan, itu tetap berjalan. Tapi kalau misalkan sudah berhenti itu kalian sudah lewat 3 bulan, itu baru berhenti untuk bunga ya. Jadi setiap cicilan akan berhenti setelah 3 bulan. Paham teman-teman? Jadi misalkan teman-teman yang masih bingung, untuk bunga itu akan bertambah setiap hari. Misalkan kalian masih belum lewat 3 bulan. Kalau sudah lewat 3 bulan baru berhenti. Seperti itu ya. Cicilan yang kedua sama aja. Misalkan kalian masih 2 bulan tetap berjalan. Kalau sudah lewat
3 bulan baru berhenti ya. Jadi ini sudah berhenti semua karena sudah lewat dari 3 bulan percicilan. Bahkan ini sudah lewat berapa? 1 tahun kah? 321 hari ini 9 ya, 9 10. Jadi 10 bulan lebih teman-teman ya, hampir 11 bulan ya. Hampir 11 bulan untuk tagihan 6 juta. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang masih bingung dan panik ya, yang saat ini terjerat di aplikasi kredit pintar ya. Oke, tidak semua teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar itu harus didatangi atau wajib didatangi ya. Jadi misalkan teman-teman dapat informasi KP memang ada DC-nya, tapi tidak semua teman-teman itu gagal didatangi, enggak ya. Ya. Jadi tidak harus, jadi tergantung kalian aja, kalian nggak usah takut ya. Memang resiko gagal di aplikasi kredit pintar ini, misalkan kalian telat sekitar 1 bulan ya, bahkan kurang bisa lebih, itu memang ada sih WA kayak tim kolektor mau datang ya. Biasanya WA atau telepon minta Sherlock itu sudah biasa, kalian nggak usah takut, itu hanya gertakan saja ya. 1000% nggak akan datang, misalkan ada yang WA seperti itu. Jadi misalkan ada yang WA seperti itu tidak bakalan datang, itu hanya nakut-nakuti kalian, hanya gertakan ya. Kebanyakan teman-teman yang telat bayar itu kemudian ada WA, minta Sherlock, kemudian DC lapangan mau datang ke tempat kerja, bahkan ke rumah, melalui RT RW, itu sudah panik teman-teman. Saya ingatkan lagi, itu hanya gertakan atau nakut-nakuti kalian. Kalian gak usah panik, misalkan DC itu mau datang, dia diem. Nggak akan minta Sherlock ataupun minta apa posisi Anda di mana, nggak bakalan ya. Jadi misalkan teman-teman dapat seperti itu nggak bakalan ya, itu hanya gertakan nakut-nakuti ya. Kemudian kita lanjut untuk DC. Jadi setiap orang itu tidak harus didatangi kalau kalian gagal bayar, tidak harus besar kecilnya, enggak ya. Tergantung kalian aja ya, tergantung rezeki, apa kalian memang ada garis didatangi DC apa enggak. Soalnya banyak teman-teman yang gagal di aplikasi kredit pintar ini, banyak yang tidak didatangi, tapi sebagian ada juga yang didatangi seperti itu. Mungkin kalau yang didatangi itu mungkin ya, kebanyakan itu daerah Jabodetabek aja ya. Ya, tapi kalau di daerah Surabaya, soalnya banyak yang komentar Surabaya gimana, Malang gimana, itu banyak yang nggak didatangi. Bahkan daerah Jawa Timur banyak juga, banyak yang nggak didatangi. Cuman beberapa aja yang didatangi. Nah, kenapa seperti itu? Ya, mungkin karena ya nggak ada garis kalian didatangi DC seperti itu. Sebenarnya kalau saran saya teman-teman ya, ini aja 6 juta sampai sekarang hampir 1 tahun ini nggak didatangi. Nah, kan aneh kan? Ada sebagian dari teman-teman, wah bohong. Bukan bohong, ini apa adanya ya, apa adanya. Kalau saya didatangi DC, tetap saya informasikan, tetap saya videokan DC itu misalkan datang. Saya videokan mana ID card-nya, SK-nya mana, surat perintahnya mana, harus seperti itu. Jadi ini sampai sekarang ini nggak didatangi. Kalau didatangi, misalkan aplikasi saya ini didatangi, saya videokan. Ya, Bapak dari mana? Surat SK-nya mana? Nah seperti itu, buat dokumentasi, bukan hanya sekedar bikin konten, bukan. Ini bener DC nggak, ada suratnya nggak, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut ya, resikonya memang diteror ya. Kalau kalian dapat teror WA tim kolektor mau datang, itu hanya nakut-nakuti semata ya. Kalau DC memang mau datang itu diam senyap, nggak bakalan minta Sherlock ataupun posisi Anda di mana, atau dari lokasi ini ke tempat Anda berapa menit lagi, itu bohong ya. Kebanyakan teman-teman dapat WA kayak gitu sudah paniknya sudah ya ampun ya. Jadi misalkan kalian dapat WA kayak gitu, apapun, telepon, WA, Sherlock, itu bohong ya. Kalau memang mau datang itu senyap. Karena dari pengalaman teman-teman subscriber yang sudah sharing sama saya, Bang saya didatangi, itu senyap, nggak ada WA ya, nggak ada telepon, nggak minta Sherlock, nggak. Jadi kalau kayak gitu-gitu itu hanya gertak nakut-nakuti kalian, seperti itu ya intinya ya. Jadi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu harus didatangi oleh DC Kredit Pintar. DC Kredit Pintar memang ada, tapi banyak teman-teman yang gagal tidak didatangi. Tidak harus nominal besar didatangi, enggak ya. Tidak, tergantung garis kalian aja. Kalian memang punya nasib didatangi DC apa enggak, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu panik, hadapi aja yang kalian jangan
tidak usah memikirkan DC terus. Kalau cuman WA, Sherlock ya, tim kolektor atau DC lapangan pihak ketiga tuh itu sudah biasa. Gak bakalan datang. Kalau datang dia senyap, tidak akan menginformasikan aja ya. Kalau menginformasikan pastinya kalian pergi dari rumah. Itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.